Ya, Shalom. Saya Pendeta Melkisedek. Dalam tayangan Kita Adalah Ciptaan Baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada pagi hari ini, kabar baik yang akan saya sampaikan adalah melanjuti bagian pertama daripada mengharapkan kebenaran menurut hukum Taurat atau oleh kasih karunia. Jadi sekarang bagian keduanya, saudara. Dan kita sudah tahu bahwa kasih karunia dan hukum Taurat itu seperti air dan minyak, ya, tidak bisa disatukan karena saling menetralkan, saudara. Ya, mungkin air dan minyak tidak saling menetralkan, tetapi tidak dapat disatukan. Karena Tuhan sendiri yang berfirman, jika karena pekerjaan maka bukan lagi kasih karunia, tapi karena pekerjaan itu usaha manusia. Tapi kalau karena kasih karunia bukan lagi karena pekerjaan. Karena kasih karunia kebenaran iman, bukan usaha upaya manusia. Itu yang harus kita tahu. Nah, dalam bagian kedua, seperti saya sudah minta saudara untuk mencatat ayat dari Roma 4 ayat 13 sampai 14. Di situ menyatakan bahwa jangan sampai ya iman kita menjadi sia-sia dan janji Allah itu menjadi batal. Jangan sampai. Nah, bagian yang kedua sama mengerikannya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Kamu lepas dari Kristus atau Kristus tidak berefek kepada kamu. Christ become of no effect dalam King James-nya. Bukan karena dosa, ya. Tetapi dikatakan ini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ya, lepas dari Kristus. Ya, itu mengerikan. Ya, seolah-olah ayat ini berkata sampai hilang keselamatan. Bukan, saudara ya. Kristus menjadi tidak berefek. Di bagian pertama saya katakan ketika kita sakit kita mau Kristus menjadi berefek. Kristus adalah segalanya buat kita. Kristus ada hikmat kita, kebenaran kita, kekudusan kita, penebusan kita. Firman Tuhan katakan Kristus adalah kesembuhan kita. Makanya dikatakan Yehova Rafa, bukan penyembuh, dia kesembuhan itu sendiri. Yehova Shalom, dia adalah shalom kita. Sementara shalom itu sangat kaya, berisi tentang peace of mind, kesehatan pikiran, kekayaan, kemakmuran, kesehatan, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Satu Alkitab ini bercerita tentang Kristus, tentang janji Tuhan. Kalau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, mengharapkan menerima dari hukum Taurat, yaitu upaya, usaha, perform diri, tekad diri, maka jatuh dari kasih karunia. Hukum kasih karunia itu hukum yang lebih tinggi. Nanti di lain waktu saya akan sampaikan bahwa kasih karunia juga adalah hukum Allah yang lebih tinggi. Ya, mempunyai legal standing yang kuat, yang pasti, yaitu salib Kristus. Dalam khotbah yang lain nanti kita akan bahas. Jatuh. Orang Kristen yang mengharapkan dari hukum Taurat jatuh dari ketinggian itu, mestinya di bawah kasih karunia menjadi di bawah hukum Taurat. Di bawah tuntutan hukum Taurat. Bukan supply Kristus, supply kasih karunia. Coba kita lihat dalam konteks apa Galatia ini. Ya. Sebelumnya saya kasih overview sedikit bahwa orang Galatia adalah orang-orang Kristen yang hidup dalam kekristenan yang normal sebenarnya. Mereka tidak seperti orang Korintus yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi
Roh Kudus sangat mencela. Melalui Rasul Paulus sangat mencela. Mereka dikatakan bodoh. Kenapa kamu sudah melihat Kristus yang begitu jelas terlukis di hadapanmu? Karyanya sudah sempurna, selesai, lengkap di hadapanmu. Kenapa kamu kembali lagi di bawah hukum Taurat? Saya bacakan sebagian kecil aja ya. Di dalam Galatia 5 ayat 2. Tadi ayat 4. Ayat 2 ayat sampai ayat 3-nya katakan seperti ini. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Apa itu menyunatkan? Ya berusaha dengan upaya diri. Pak, itu kan hukum Tuhan di Alkitab. Iya, itu adalah gambaran bahwa kita mati dari daging kita kepada roh. Tetapi bukan secara fisik. Makanya begitu marahnya Roh Kudus. Kenapa kamu tidak mengembirikan dirimu aja? Dan yang lebih mengerikan adalah ayat selanjutnya. Sekali lagi aku katakan, ketika kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kenapa? Harapannya udah pindah. Bukan lagi kasih karunia Kristus, tetapi kepada upaya diri. Sunat menjadi perjanjian yang di dalam perjanjian lama. Kristus waktu kita dibaptis, sunat juga. Tetapi di dalam perjanjian yang baru. Kasih karunia. Tetapi kalau kasih karunia bercoba dicampur lagi dengan hukum Taurat, maka dikatakan Kristus jadi tidak berefek. Hukum Taurat juga jadi tidak berefek. Karena nggak mungkin dicampur. Semua saling menetralkan. Dan mereka ditegur secara keras. Karena pengharapan yang tadinya kepada Kristus, karena mereka mendengar orang Kristen juga dari Yerusalem. Dari gerejanya Yakobus di Yerusalem datang ke Galatia. Mungkin mereka dikatakan bahwa benar kamu oleh kasih karunia, tapi kamu harus menyunatkan diri supaya kamu lebih benar, lebih kudus. Nah, bukankah kita juga mendengar hari-hari ini bahwa orang Kristen tidak lagi mengerjakan semua itu karena Yesus mensuplai dan mengerjakan dari dalam keluar dengan rest, dengan damai sejahtera, tetapi karena ancaman, karena penghukuman, karena takut diskors. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Bukan kebenaran yang akhirnya mengalir dalam kehidupan mereka, tetapi perbuatan, perilaku yang didrive oleh karena tekad manusia, upaya manusia. Padahal kabar baiknya adalah firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, firman Tuhan katakan. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, padahal tadi firman Tuhan katakan di dalam Galatia ayat 4, dikatakan kamu lepas dari Kristus, itulah di luar aku. Kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Kalau saudara dan saya melakukan berdasarkan, membenarkan diri, dasar pengharapan akan hukum Taurat, itu di luar iman. Di luar Kristus. Kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Kemudian orang berkata, gimana Pak ayat 2-nya dari Yohanes 15? Bukankah dikatakan kalau tidak berbuah akan dipotong? Saudara, puji Tuhan saudara mengangkat ayat 2 itu. Karena ayat 2 berkata setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Bahasa Indonesia menerjemahkan dipotongnya. Dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani dikatakan dipotongnya itu airo. Airo itu mempunyai terjemahan diangkat.
Jadi ketika orang masih melekat pada Kristus, karena janjinya orang yang melekat pada Kristus pasti berbuah. Karena itu penjaga kebun anggur akan mengangkat dia. Karena ranting yang jatuh ke tanah kena lumpur, kena kotoran, dan tidak tergantung. Jadi buah anggur adalah buah yang menggantung. Seperti pohon labu kalau di Indonesia. Ya, buahnya menggantung. Kalau jatuh ke tanah, dia tidak dapat berbuah. Tetapi akan diangkat. Dan diberi air, dibersihkan oleh firman. Dia pasti berbuah. Kenapa? Karena dia akan mengisap sari-sari makanan dari pokok. Yaitu Kristus. Kepada ranting. Dia itu akan bear fruit. Akan menghasilkan buah. Bukan dari dirinya. Tetapi karena supply dari Tuhan. Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Setelah itu suatu janji. Itu suatu kabar baik buat kita. Ketika kita tidak lepas dari Kristus. Kalau jari saya hidup, jempol, hebat, bagus, keren, jago. Dan dia merasa sombong. Dia bilang, saya mau lepas 1 mili dari pokok, dari telapak tangan ini. 1 mili, saudara, nggak usah jauh-jauh. Dan terlepas. Dan dia bilang, hebat, jago. Mungkin 1 jempol berdiri sendiri. Dia tinggal tunggu waktu, dia akan mati. Dia akan kering, karena tidak ada aliran darah atau makanan mencapai jempol ini. Dan kalau ia jatuh ke tanah, si dogi lewat, dimakan, saudara. Nah, itulah kebanyakan kehidupan orang Kristen. Mereka nggak tahu kenapa kehidupan mereka tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena Kristus tidak berefek. Saudara mau Kristus tidak berefek? Tidak mau. Kita mau Kristus berefek? Amin? Amin. Kita mau, saya juga mau. Kristus dalam berefek dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kenapa, saudara? Bapak itu nggak sia-sia. Bapak itu sudah memberikan yang the best dari surga. Bapak itu sudah memberikan yang termulia dari surga. Anaknya sendiri. Tuhan itu sudah mensuplai dari surga. Saudara, kalau saya ingat ini, hati saya terharu. Ketika malaikat jatuh di surga, mereka dibuang, dilempar ke bawah, ke bumi. Tapi ketika manusia jatuh, berdosa di bumi, Tuhan turun dari surga ke bumi dan mengangkat kita ke surga. Saudara, itulah kasih Allah. Itulah luar biasanya kasih Allah yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak ukur. Itulah kasih yang Tuhan berikan kepada saudara. Ya. Jadi bagaimana? Apakah Tuhan menahan semua kebaikannya, perlindungannya, semua berkatnya, semua perbuatannya yang ajaib? Apa Tuhan menahan kesehatan saudara, kesembuhan saudara, pemulihan keluarga saudara, keuangan saudara, pekerjaan, bisnis, usaha saudara, sekolah saudara? Yang dari kemuliaan kepada kemuliaan. Apa Tuhan menahan? Tidak mungkin, saudara. Roma 8 ayat 32. Dengan pernyataan retoris. Dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengerendahkan segala sesuatu? Saudara boleh bersama-sama saya katakan. Segala sesuatu. Kepada kita bersama-sama dengan dia, Yesus. Bagaimanakah mungkin? Apa bisa mungkin? Tuhan menahan kesembuhan saudara. Tuhan menahan kehidupan saudara yang diberkati. Tuhan menahan keluarga saudara yang berbahagia. Tuhan menahan anak-anak saudara yang sukses. Tuhan menahan perlindungan bagi saudara terhadap wabah, penyakit, atau segala bencana. Bagaimanakah mungkin? Jawabnya adalah tidak mungkin, saudara. Itu hanya hilang kalau mengharapkan kembali dari hukum Taurat. Itu hanya hilang semua kalau lepas dari Kristus, mengharapkan diri lagi kepada hukum Taurat.
Jadi saudara, apakah setelah kita mendengar ini, kita akan seenak-enaknya, kita akan sembarangan hidup? Saya percaya, ya, bahwa kalau kita percaya benar, kita percaya kasih karunia sepenuhnya, kita percaya suplai Tuhan sepenuhnya, itu akan menghasilkan kehidupan yang benar. Bukan hanya tadi kesembuhan, kekayaan, pemeliharaan, perlindungan, tetapi juga karakter kita, perilaku kita, sifat-sifat kita. Karena itu adalah buah. Bukankah buah roh berkata, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang tentang hal-hal tersebut. Itulah buah daripada kita percaya kebenaran iman. Ayat terakhir saya bacakan. Yohanes 8 ayat 32. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang ahli Taurat yang mengetahui semua hukum Taurat secara detail mungkin. Tapi Tuhan katakan gini, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mereka akan protes. Kita udah tahu hukum Taurat. Kita dari kecil sudah hafal. Kita sudah melakukan semua. Seperti kita baca di Alkitab. Seorang muda kaya, pemimpin, ahli Taurat. Menganggap sudah melakukan semua. Dan Tuhan bilang, masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Jualah semua hartamu. Pergikan kepada orang miskin. Datang kepadaku. Masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Selalu tuntutan itu masih ada yang kurang. Tetapi waktu kamu mengetahui kebenaran kasih karunia. Bahwa Tuhan suplai. Tuhan tidak menuntut, tapi Tuhan suplai. Tuhan tidak menuntut, tapi Tuhan suplai. Tuhan tidak menuntut, tapi Tuhan suplai. Itulah kebenaran. Bukan berdasarkan hukum Taurat. Kebenaran itu, kebenaran Kristus, kebenaran iman itu akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengar kebenaran iman. Bukan karena kebenaran mengharapkan upaya, usaha, perform diri di bawah hukum Taurat. Tetapi oleh kasih karunia, yaitu Yesus Kristus yang mensuplai kami, kami memiliki kebenaran iman. Kami tahu Tuhan bahwa karyamu sempurna, selesai, lengkap, dan sudah terlaksana bagi kami dalam segala aspek kehidupan kami. Itulah kebenaran iman bagi kami. Dan kami dapat berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersama Kristus, kami aman. Kami dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Kami tahu Tuhan, bahwa kebenaran iman itu tidak beracun. Iblis takut kalau kami reign in life, berkuasa dalam hidup. Jadi dia berusaha mematahkan, mengalihkan, membuat buram kebenaran ini. Tetapi Tuhan, Engkau adalah terang. Ketika kami memandang terang, kami memandang Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang mensuplai segala yang baik, yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah setiap orang yang mendengar, biarlah semua yang mendengar kebenaran ini, iman boleh bangkit dan menjadi pemenang. Lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.